Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahratul Haya. Saya adalah salah satu peserta dari Sekolah Pararegal angkatan pertama. Saya berasal dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan saya berumur 18 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Sekolah Pararegal mengenai pemahaman saya selaku peserta Sekolah Pararegal dalam memahami tentang pararegal pidana narkotika. Langsung saja pertemuan yang kedua, materi pararegal pidana narkotika. Materi pertemuan kedua membahas dasar-dasar penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam penyelidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa laporan dan keterangan, memeriksa orang atau korporasi yang diduga terlibat, memanggil saksi, menghentikan orang yang diduga terlibat, dan memeriksa peserta menyita barang bukti. Dalam penyidikan, penyidik BNN memiliki wewenang tambahan seperti pemeriksaan surat dan dokumen, menangkap dan menahan tersangka, melakukan penyadapan, dan teknik penyidikan lainnya. Penyidik juga berwenang melakukan tes urin, darah, rambut, dan DNA untuk membuktikan adanya narkotika dalam tubuh tersangka. Materi juga membahas tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa Agung mengeluarkan pedoman yang mengatur proses penuntutan, pra-penuntutan, dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum. Jaksa bertindak sebagai pengendali perkara dan dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan jika tersangka memenuhi syarat atau rehabilitasi. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial tersangka yang memenuhi syarat, seperti pengguna akhir, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, dan belum pernah menjalani rehabilitasi lebih dari 2 kali. Dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Keluarga atau wali tersangka harus memberikan jaminan tertulis. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum yang membuat tempat dan lamanya rehabilitasi, status barang bukti, dan perintah pembebasan tersangka jika dilakukan penahanan. Pelaksanaan rehabilitasi dicatat dalam register perkara tahap penuntutan. Setelah tersangka menyelesaikan rehabilitasi, jaksa tidak melakukan penuntutan dan mengeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.